Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di triwulan yang baru dengan judul pertentangan besar. Kemudian pelajaran yang pertama, perang di balik semua peperangan. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret dengan judul perang di sorga, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami bersyukur, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Pada saat kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan perang yang terjadi di sorga antara Mikael atau Kristus dan para malaikatnya yang setia dengan iblis dan para malaikatnya atau setan dan para malaikatnya, dan akhirnya mereka dikalahkan. Saudaraku yang kasih, gambaran atau perang kosmis antara yang baik dan yang jahat itu terjadi dalam satu lingkungan yang suci. Dan saudaraku yang kasih, di sini mulainya dosa. Tetapi dosa itu adalah satu misteri. Alkitab menerangkan satu-satunya definisi dosa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, yaitu pelanggaran hukum Allah. Saudaraku yang kekasih, mengapa terjadi peperangan di sorga? Yang pertama, Lucifer dia ingin agar supaya dia disembah. Jadi sebelum dia jadi iblis dan atau setan, maka namanya adalah Lucifer, yang berarti pembawa terang. Dia itu adalah malaikat pemimpin tertinggi dari semua ciptaan Tuhan di antara para malaikat. Kemudian dia mengobarkan satu perasaan yang tidak senang kepada Yesus. Di dalam dewan atau di dalam musyawarah Allah, jadi ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita ketahui bahwa setan dia cemburu kepada Kristus karena Kristus dia disembah sedangkan dia tidak. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan dia menetapkan hukum untuk mengekang kebebasan mereka. Artinya dengan adanya hukum, maka kebebasan mereka dibatasi. Saudara yang kasih, kita tahu bahwa hukum itu adalah pantulan daripada tabiat Tuhan. Dan dengan adanya hukum itu menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam kitab suci dia sudah menjelaskan asal mula daripada kejahatan atau pemberontakan. Kemudian dikatakan itu adalah konflik antara yang baik dan yang jahat. Dan pada saat kita membaca Alkitab kita dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15, kemudian Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, di sana dinyatakan bagaimana pikiran malaikat yang disebut Lucifer. Saudara yang kasih, di sana dikatakan dia meninggikan diri. Kemudian dia katakan dia sombong karena dia adalah malaikat yang paling cantik. Dan kita ketahui bahwa Tuhan atau Allah dia tidak menciptakan iblis. Karena dia menciptakan makhluk yang memiliki kecerdasan, yang mempesona, yang tadi namanya adalah Lucifer. Makhluk malaikat ini diciptakan sempurna, termasuk dalam kesempurnaannya adalah kebebasan untuk memilih. Saudara yang kasih, prinsip memilih adalah prinsip dasar daripada pemerintahan Allah yang dijalankan dengan kasih, bukan dengan paksaan. Dan dosa itu berasal dari Lucifer di surga itu sendiri. Tidak ada penjelasan logis mengapa malaikat yang sempurna ini membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Pencipta dilawan oleh ciptaannya. Allah dilawan oleh Lucifer. Dan kita ketahui bahwa Lucifer dia makhluk ciptaan menginginkan penyembahan
hanya yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Dia berusaha merebut takhta Allah dengan mempertanyakan otoritas Allah. Pemberontakannya menyebabkan peperangan terbuka di sorga. Saudara, ini walaupun ini peperangan kosmis, tetapi bukan peperangan seperti peperangan dengan senjata, tidak. Tetapi ini merupakan satu peperangan yang secara spiritual, karena kita ketahui bahwa setelah Lucifer, setelah setan atau iblis kalah dengan sepertiga malaikat yang ikut kepadanya, maka mereka dilontarkan ke dunia atau ke bumi, ke alam semesta. Dan kita lihat bahwa malaikat-malaikat ini adalah bentuk roh. Kemudian selanjutnya, meskipun Allah sudah lama bersabar dengan Lucifer, dia tidak dapat membiarkannya merusak surga dengan pemberontakannya. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa pada saat mereka atau majelis surgawi membujuk anak Allah atau Yesus, dia mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan dan keadilan Pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Saudara, Lucifer dia mau mengubah hukum Tuhan, tetapi Tuhan dia tidak mengubah hukumnya. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghina Penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh pemberontakan. Hamba Tuhan Ellen G. White, dia dalam buku Kemenangan Akhir halaman 419. Saudara, apa pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana karakter Allah dalam menghadapi kejahatan? Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Oleh sebab hukum itu tidak berubah, maka dia Allah kemudian dia menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus, dia datang untuk menyatakan bahwa hukum Tuhan itu bisa dituruti dengan tidak berdosa. Akhirnya dia mati di kayu salib. Pada saat dia mati di kayu salib, itulah dia menyebabkan atau dia menyatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak berubah. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, maka akhirnya kita tahu ceritanya bahwa kebinasaan setan dan para malaikatnya ditetapkan. Dan hanya yang selamat adalah hanya mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita tahu bahwa perang itu di sorga dan itu akan terus berlangsung di bumi dan akan datang pada masanya bahwa setan, malaikat-malaikatnya dan para pengikutnya itu akan dibinasakan. Janganlah kita mengambil bagian dalam mengikuti teladan daripada setan, tetapi biarlah kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, merendahkan dirinya karena mengasihi, sehingga dia boleh mati dan akhirnya dia hidup dan sekarang menjadi pengantara bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.